betul. Yang Bang. santri di Pati itu. Kenapa dia? Kiai. Iya, titelnya kiai, tapi sikapnya tidak mencerminkan seorang kiai. Nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin? Kecuali Anda bisa menunjukkan di dalam Al-Quran ada perintah seperti itu. Maka berarti Islamnya berarti yang mengajarkan. Tapi kan tidak ada. Nggak ada ajaran seperti itu di Islam. Kan dibilangnya. Dia udah kiai Gimana? pesantren. Iya, kan Dia udah di perilaku, Bang. kiai pesantren di Pati itu. Tahu. Tapi kan itu tidak mewakili Islam karena Islam tidak mengajarkan hal Dia seperti itu. mewakili, Bang. Dia mewakili dia. Mewakili gimana? Mewakili gimana? Ih, Lawang dia di kiai. Udah di pesantren. Tapi jadi udah, kalau enggak, maksud saya gini. Maksud saya gini, Bang. Perawan dia ambil dia itu. Iya, mungkin lebih dari itu. Iyalah. Mungkin lebih. Tetapi itu tidak mewakili Islam dalam arti kata gini, Bang. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Jadi itu adalah oknumnya yang melakukan itu karena di Islam dilarang seperti itu. Kalau Anda ingin mengatakan itu mewakili Islam, betapa banyak kemudian pencabulan yang dilakukan oleh pendeta, pastor. Bang Cuma, dengar dulu Bang Cuma. Kan dia udah kiai, udah pesantren. Terus kalau pendeta gimana? Di mana pendeta? Enggak ada pendeta. Aduh, terlalu banyak. Kita lihat ya. Boleh ya, Bang ya? Nah, kalau misalnya Anda mengatakan itu mewakili sebuah agama, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kecuali Anda bisa menunjukkan di Al-Quran ada yang seperti itu. Tapi nggak akan Anda temukan. Maka di Al-Quran itu perintah, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Al-Quran itu jelas. Tidak boleh mendekati zina. Ya, jadi banyak yang mengatakan bahwa kiai itu memiliki tarekat yang aneh gitu. Begini Bang, Ini Bang Cuma. Tunggu Bang. Begini Bang Cuma, jangan dapat dulu. Yang kutanyakan di Pati itu kiai, kan udah tangkap itu kiai itu, udah dihajar. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak... Gimana itu Bang? 200.000. 200.000 Bang. Yang kutanya sekarang Bang, yang kutanya 50 sekarang, orang. 50.000, 200.000 manusia, laki-laki lagi. Gimana dong? Aku tanya sekarang Bang, di Pati. Iya, kan udah ku jawab. Kan udah ku jawab tadi Bang. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Saya ulang lagi nih, dengarkan. 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika kapanpun itu terjadi, Bang, anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 300. Terjadi. Tahun berapa? Pangke dari Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebanyak 7 anak panti asuhan diduga dijadikan budak seks oleh seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus ini mencuat lewat postingan pengacara LBH Manado, Satriano. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan meminta keterangan dari tersangka dan korban.
Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum tersangka mengatakan hasil tes kejiwaan atau psikologi tidak menunjukkan gangguan atau normal. Pihaknya kini mempertanyakan adanya perbedaan keterangan waktu kejadian yang dilaporkan korban. Karena Natal 2019 di katedral, ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual, sementara korban harus menanggung derita dan trauma bertahun-tahun. Pada Desember 2019, majalah Warta Minggu yang diterbitkan Paroki Katolik Tomang Gereja Maria Bunda Karmel merilis laporan mengenai pelecehan seksual di gereja-gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah diskusi di Jakarta yang menyebut sedikitnya ada 56 korban pelecehan seksual. Mereka terdiri 21 korban dari kalangan seminaris dan frater, 20 suster, dan 15 korban non-religius. Pelakunya 33 imam dan 23 bukan imam. Namun, bukannya mengusut lebih serius lagi, data itu disangkal oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, yang juga Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo bahkan berkata, orang yang menyebar data itu sudah tertunduk-tunduk minta maaf. Pemirsa, oknum pendeta dan anaknya ditangkap polisi karena berbuat asusila terhadap seorang remaja di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oknum pendeta berinisial GAK, 59 tahun, dan anaknya GD, 22 tahun, ditangkap polisi karena memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Hakim yang diketuai seorang pendeta sekaligus kepala sekolah di Medan, Sumatera Utara divonis 10 tahun penjara. Oknum pendeta bernama Benyamin Sitepu itu diadili karena mencabuli 6 siswinya yang masih berusia di bawah umur. Putusan pidana itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Zufidah Hanum di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 29 Desember 2021. Dikutip dari Kompas.com, Benyamin Sitepu divonis 10 tahun penjara karena telah mencabuli 6 siswinya. Tidak hanya pidana. Pemirsa, kasus dugaan tindak kekerasan seksual seorang pendeta berujung perundungan dan pengancaman di media sosial. Kasus yang menyeret nama seorang pendeta itu ramai setelah kelima korban bersuara di media sosial. Saudara, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan yang sebagian besar masih anak-anak. Tim tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga memerkosa para korbannya di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja di Alor Timur Laut sejak bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Tersangka juga merekam video aksi kekerasan seksualnya yang dijadikan alat untuk mengancam para korban. Kasus pemerkosaan oleh calon pendeta ini terungkap setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke Kota Kupang. Dari 14 korban yang telah melapor ke polisi, 10 diantaranya anak-anak dan 4 lainnya adalah perempuan dewasa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu. Kalau di rumah ya seperti yang di video itu. Kalau dengan orang lain dia baik luar biasa, murah hati luar biasa, lemah lembut, alim. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Jadi kalau
ada pendeta yang cabul, semua pada kompak nutupin. Kalau ada pendeta yang bejat, semua kompak pada diam. Malah kalau ada yang mau speak up, malah disuruh shut up. Kalau ada yang speak up, malah dihujat. Kalau ada yang berani mengungkap, malah dituduh kepahitan lah, tidak mengampuni lah, tidak bisa mengasihi lah. Halo, saya Shirley Jebing. Satu hal yang paling saya kagumi dari umat Kristen adalah rasa persatuan dan kesetiaan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada pendeta yang cabul, semua pada kompak nutupin. Kalau ada pendeta yang bejat, semua kompak pada diam. Malah kalau ada yang mau speak up, malah disuruh shut up. Kalau ada yang speak up, malah dihujat. Kalau ada yang berani mengungkap, malah dituduh kepahitan lah, tidak mengampuni lah, tidak bisa mengasihi lah, yang harus koreksi diri lah. Padahal kalau ada berita Ustadz cabul, langsung cepetan komen. Tebak Pasti agama. tuh, pasti. Lomba-lomba share sini, share sana. Giliran ada berita pendeta cabul, jangan rame-rame. Giliran berita pendeta bejat muncul di WA, langsung dihapus sama admin WA. Saya sangat salut dan berterima kasih kepada pendeta Marcel yang mengangkat kisah saya demi mencegah supaya tidak ada korban lagi. Dan juga hormat saya kepada Dr. Richard Lee yang berani mengangkat kisah saya. Kalau host-host podcast-podcast yang lainnya, ya mungkin mereka mempunyai rasa kesetiaan dan persatuan yang sangat tinggi sebagai umat Kristen. Thank you. God bless you. Jadi kalau ada pendeta yang cabul, semua pada kompak nutupin. Kalau ada pendeta yang bejat, semua kompak pada diam. Malah kalau ada yang mau speak up, malah disuruh shut up. Kalau ada yang speak up, malah dihujat. Kalau ada yang berani mengungkap, malah dituduh kepahitan lah, tidak mengampuni lah, tidak bisa mengasihi lah. Halo, saya Shirley Jebing. Satu hal yang paling saya kagumi dari umat Kristen adalah rasa persatuan dan kesetiaan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada pendeta yang cabul, semua pada kompak nutupin. Kalau ada pendeta yang bejat, semua kompak pada diam. Malah kalau ada yang mau speak up, malah disuruh shut up. Kalau ada yang speak up, malah dihujat. Kalau ada yang berani mengungkap, malah dituduh kepahitan, tidak mengampuni lah, tidak bisa mengasihi lah, yang harus koreksi diri lah. Padahal kalau ada berita Ustadz cabul, langsung cepetan komen. Tebak Pasti agama. tuh, pasti. Lomba-lomba share sini, share sana. Giliran ada berita pendeta cabul, jangan rame-rame. Giliran berita pendeta bejat muncul di WA, langsung dihapus sama admin WA. Saya sangat salut dan berterima kasih kepada pendeta Marcel yang mengangkat kisah saya demi mencegah supaya tidak ada korban lagi. Dan juga hormat saya kepada Dr. Richard Lee yang berani mengangkat kisah saya. Dia tega memasukkan alat kelamin untuk ke mulut anak saya. Kamu diruda paksa di dua lokasi yang berbeda. Ya. Sidang kasus pencabulan anak-anak panti asuhan yang dilakukan seorang oknum biarawan gereja di Depok, Jawa Barat kembali bergulir. Kali ini sidang beragendakan pembacaan pembelaan kuasa hukum terdakwa. Sidang pledoi kasus pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di sebuah panti asuhan anak milik salah satu gereja di kota Depok, Jawa Barat digelar. Terdakwa LN yang adalah biarawan gereja dituntut 14 tahun penjara. Sidang akan kembali digelar 27 Desember mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja. Seorang pendeta di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli jemaat gerejanya selama 6 tahun. Dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Assalamualaikum
Assalamualaikum, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip selebriti terupdate kami sajikan dalam Merah Putih. Pemirsa, 2 ABG cantik di Minahasa melaporkan seorang pendeta ke Polda Sulawesi Utara atas kasus pelecehan seksual. Diduga pencabulan dilakukan di salah satu gereja di wilayah tersebut. Dengan didampingi kuasa hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Bluetooth disconnected. Jadi kalau kita lihat dengan seksama teman-teman sekalian, ya, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu ya sekitar 87%. 87%, sementara di Kristen cuma 6% di Kristen. Jadi kalau kita kalkulasi jumlah dari 87% yang menjadi korban pencabulan dibandingkan yang 6% dan tingkat pencabulan terjadi tokoh-tokoh agama mereka, jauh kali bandingannya. Jauh kali. 6%, tapi jumlah korban pencabulan kalau dikumpulkan dibandingkan dengan yang 86%, jauh banget. Jebanget. Cuman kalau pelakunya beragama Islam, wah, cepat viral. Tapi kalau pelakunya yaitu sebentar kali hilang. Bukan 1:1 juta, enggak. Mana ada? 1:10 juta, 50 juta pun. Halo, semangat malam. Halo. Giliran mereka itu kan oknum. Wah. Matamu suwe. Udah dijelaskan pun sok cantik, sok paten. Halo, silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Jangan takut. Ajukan permintaan. Silakan naik teman-teman non-muslim. Kita bahas tema kita aja, nggak usah buka aib. Karena saya curiga, aku curiga gitu loh, curiga kan boleh. Curiga kan boleh dong. Ya. Nah, ini saya mau tanya ini Bang Suma. Tapi tanya saya diri sendirilah sama Abang Suma kan. Halo? Iya, halo. Saya ini selama ini nggak pernah sholat Bang Suma, macam mana? Mati dalam keadaan tidak sholat, ya neraka, Bang. Masa? Ya iyalah. Saya jujur aja ini Bang Suma, nggak pernah sholat saya. Islam atau Kristen? Alhamdulillah saya Islam. Nah, kalau tidak sholat itu dengan faktor sengaja gugur itu syahadatnya. Masa Bang Suma? Kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi iya, persaksiannya itu tidak dibuktikan dengan perbuatan. Kan harusnya sholat. Kalau kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya sholat, tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada Tuhan, ya keluar dari Islam. Tapi namanya kita sudah
mendarah mendaging namanya Islam ini kan. Nah, kalau begitu sholat abangku. Kalau gitu pelan-pelan sholat. Iya memang kan. Tapi niat kita aja, ya maunya kita yang mana yang baik kan. Yang baik itu yang tunduk kepada pencipta lah bang. Bukan tunduk kepada ya selain daripada pencipta. Kalau kita lebih cinta dunia daripada pencipta kita, berarti kita tunduk kepada ciptaan. Iya. Kan gitu. Ini Kalau minta kita maaf Bang Suma. Abang Suma dari mana Bang Suma? Saya dari Makassar, Pak. Oh. Abang di Saya mana? ini saya orang Lombok ini NTB. Apalagi orang Lombok. Orang Lombok itu dikenal fanatik, Bang. Ya alhamdulillah lah Bang Suma, tapi namanya saya ini selalu di rantauan kan, kadang-kadang sibuk sama kerjaan aja. Cuma 5 menit, Bang. Cuma 5 menit. Lebih banyak isap rokok. Iya betul. Iya. Diusahakanlah mulai hari ini belajar sholat. Sayang abangku sayang. Waktu berlalu, ibadah ditinggalkan. Iya kan? Iya, iya. Sangat disayangkan. Mungkin saya kan minta maaf lah, saya cerita ini kan. Semakin kita sibuk sama dunia ini, semakin susah jadinya kalau kita enggak. Karena dunia ini memang daya tariknya menjauhkan kita kalau kita tidak memahami dengan benar hidup ini. Iya, betul. Kalau kita tidak sujud kepada Allah, berarti kita mentuhankan diri sendiri, mentuhankan nafsu. Ya, keinginan duniawi aja yang kita tuhankan. Tanpa kita ingat, usia semakin bertambah, alam kubur semakin dekat. Ya. Cari uang untuk istri, untuk keluarga, tanpa kita memperbaiki rumah yang akan kita tuju. Rumah kita yang sesungguhnya itu di akhirat, Bang. Maka rumah akhirat itu yang harus kita tata dengan baik. Sudah ada pondasinya di sana. Kalau belum ada, mulailah sekarang bikin pondasi. Apa pondasinya? Ya sholat. Iya betul. Tapi jujur aja Bang Suma, selalu saya tiap malam itu, kecuali saya kerja kan saya bawa eksa kan. Kalau kerja malam saya nonton, kecuali nggak ada sinyal baru saya nggak nonton Bang Suma. Iya. Iya, jadi kalau bisa mulai sekarang disadari Bang, siksaan kubur itu, waduh, kejam siksaan kubur itu Bang. Kalau tidak sholat. Betul juga. Abang usia berapa sekarang? Sudah 30 lebih, 38. Nah, sedikit lagi 40, udah terasa 50, udah terasa 60. Habis itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang abang bawa pulang? Ya cuman itu aja. Amal ibadah kita aja kan. Amalan ibadah nggak diterima kalau nggak sholat. Iya betul. Ya makanya sholat abang. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, sesusah apapun kita, kembali sandar kepada Allah. Kita butuh Allah dalam hidup ini Bang. Ya betul juga. Memang dalam diri saya Bang Suma kan, kadang-kadang saya berpikir ini selama saya bertahun-tahun ini nggak pernah saya sholat, saya bilang kan, mungkin saya ini sudah termasuk murtad ini, saya bilang. Kalau belum menyembah yang lain, masih bisa Bang kembali. Sholat, kan tidak susah. Toh, habis ini ambil 2 rakaat. Wudu, habis itu 2 rakaat. Sholat isya, 4 rakaat. Udah, selesai. Jangan lakukan aktivitas lain kalau sudah sampai waktu sholat. Coba nanti habis ini rasakan nikmatnya sholat. Bang. Rasakan nikmatnya. Padahal jujur aja Bang Suma kan, saya kemasukan adalah
Kadang-kadang nggak pernah senang, susah aja. Nah, kalau mau bahagia itu dekat sama pencipta. Mau makan tidak makan, kalau dekat dengan pencipta gitu pasti bahagia. Iya. Pasti senang, Bang. Kalau Benar kita sudah juga. susah dunia, sulit dunia, habis itu kita jauh dari Allah kita, aduh, di dunia kita sudah sengsara, gimana nanti kehidupan Iya. kekal? Iya. Kan? Iya. Ya betul. Padahal kesengsaraan di dunia, kurangnya materi di dunia itu biasanya itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ada orang mencari nafkah siang malam tapi nggak bisa kaya. Itu tanda orang itu dicintai oleh Allah. Kalau ada orang banting tulang siang malam cari nafkah tapi nggak kaya-kaya, dapat habis, dapat nggak cukup. Itu ciri-ciri orang yang disayangi oleh Allah itu, Bang. Ciri-ciri orang yang disayangi. Kalau ada orang yang susah cari hidupnya di dunia, tapi dia selalu berusaha, tapi tidak pernah kemudian dia mendapatkan nilai materi yang memuaskan bagi dia, itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah melihat, ini hambaku kalau saya kasih kaya, dia bisa jadi pelaku dosa besar. Makanya karena aku mencintainya, aku tidak ingin dia jauh dariku terlalu jauh, maka aku miskinkan dia. Semoga kemudian kita ini bisa memahami bahwa kemiskinan itu bisa jadi adalah nikmat, keselamatan bagi seseorang. Bayangkan, Bang, kalau kita punya harta banyak, datangnya dari mana-mana, kita bisa sombong, kita bisa takabur, bisa nyakitin orang, bisa menjadi congkak, meremehkan orang, memandang orang rendah dan seterusnya. Allah tidak mau berlaku terhadap orang itu, makanya dimiskinkan terus sampai dia meninggal. Gitu, Bang. Jadi jangan berpikir, saya miskin, Allah nggak cinta. Tidak. Anda miskin justru kan Anda dicintai. Ya betul. Justru Anda dicintai. Sudah miskin di dunia, apalagi akhiratnya ini. Saya bilang. Nah, di akhirat cuman bersama dengan api. Dan itu bukan hidup setahun, 2 tahun, 60 tahun. Itu selama-lamanya kekal di dalam api. Dalam keadaan kita yang normal saat ini, itulah yang dalam keadaan inilah yang akan merasakan dibakar api. Jangankan dibakar api, orang digigit semut aja kita sudah sakit. Apalagi dalam keadaan dengan kulit ini dibakar api sampai otak di dalam mendidih. Dan itu kita alami dalam kehidupan kekal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi jangan iri, Bang. Kalau ada orang pakai motor, pakai mobil, rumahnya, jangan iri. Itu bisa jadi adalah siksaan bagi dia. Itu bisa jadi adalah sesuatu yang Allah murkai. Udah aku kasih kau kesenangan supaya kau lupa sama aku, biar aku masukkan kau ke neraka. Ada alasanku memasukkanmu ke neraka. Aku gak suka samamu. Maka aku kasih kau apapun yang kau mau. Usaha maju, usaha sukses. Supaya apa? Supaya kau lebih cinta dunia daripada aku. Sampai kau mati, kau menuhankan hartamu, kau buang kau ke neraka. Bisa jadi. Jadi kita nggak usah iri dengan rezekinya orang. Bisa jadi rezekinya itu adalah bias atau bukti bahwa Allah itu menghukum orang tersebut. Ya, jadi betul. Yang kaya itu yang mana? Yang kaya itu yang selalu tenang, bercumbu dengan Tuhannya. Itu yang kaya. Itu yang kaya, Bang. Jadi jangan justru saya kok susah, malas ibadah. Salah. Sebenarnya ketika kita miskin itu panggilan. Dekat sama aku sini, dekat, biar ku buat kau kaya. Hati yang senang. Itu seperti itu, abangku. Semakin kita susah dalam hidup ini, semakin kita dekat kepada Allah. Kita sudah miskin, susah, sakit-sakitan, penyakitan, jauh dari Allah. Apa yang bisa dibanggakan? Iya betul. Macam saya nih Bang Suma kan, saya ini kerja jadi operator kan. Oh keren. Tidak ada sejarahnya jadi operator itu nggak ada uang. Kalau saya ini nggak ada uang. Itu ya. Karena
ujian ini luar biasa saya bilang. Tapi saya santai aja. Kalau Tuhan Maha Ridho, saya dikasih. Cuman angan-angan aja kita mau punya ini, tapi namanya Tuhan belum kehendak Tuhan itu. Kalau kita kan manusia biasa kan. Abang termasuk orang yang dicintai. Tanda-tanda orang dicintai berusaha tapi tetap hidup apa adanya. Itu orang dicintai itu, Bang. Karena nanti kalau banyak harta, setengah mati nanti pada saat yaumul hisab, orang sudah di surga, kita masih ditimbang harta kita. Dari mana kau dapat sendalmu ini? Ini kau dapat dari mana? Ini kau dapat dari mana? Belum kita mengatakan, oh ini dari hasil usaha. Teriak orang di belakang, enggak. Itu hasil punyaku, diambil separuh. Disidang, dihakimi. Padahal di yaumul hisab itu ya bukan tempat yang enak di sana. Begitu, Bang. Jadi nggak usah khawatir dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Ya, betul. Oleh karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita orang paling kaya, Bang. Kalau kita dekat sama Allah, kita orang yang paling kaya. Serius. Kalau kita paling dekat dengan Allah, kita lah orang yang paling kaya. Meskipun kita tidak bisa seperti teman-teman kita yang lain yang punya harta. Begitu, abangku. Terima Ada kasih lagi, banyak. Bang? Sama-sama. Sama-sama. Ya, sudah, lanjutkan. Iya. Assalamualaikum. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini sholat abangku ya. Ada. Hidup segan mati tak mau. Abang tadi habis dimarah sama bininya. Gara-gara main slot. Buka kamera tapi semangat hidupnya tak ada, gimana itu? Masih mending kita ya teman-teman. Di sini banyak nyamuk tapi kita tetap bahagia. Kalau slot penagih banyak. Udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bang. Silakan yang non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam Bang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Itulah yang penting dulu pertama. Siap, betul. Jaringan. Halo, Papan Bunga Batam. Papan Bunga, pengusaha bunga ini. Sahabat Mawardi Asgar, barakallah. Halo, dari mana, Bang? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen abang ini. Islam Ustaz, kaifahalukum Ustaz? Ya. Kaifahalukum? Enggak jelas suaranya, Bang. Halo, saudara si Bobrok. Assalamualaikum. Waalaikum. Sehat selalu abang. Sehat, abangku sehat, alhamdulillah. Terima kasih udah menyapa dan mendoakan. Halo, 8 ruku. Alamak. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan. Yuk naik. Silakan. Ajukan permintaan. Kita diskusi, ini ada tema menarik. Apakah bom-bom itu hamba Tuhan atau Tuhan? Makasih sahabatku semuanya yang telah mendukung. Kalian ganteng kali, tembuskan 3M teman-teman. Jangan ribut dengan tetangga, mending ribut di sini, tap-tap layar.
Halo, semangat malam. Saudara Febrian. Halo. Halo. Saudara Febrian. Oh, udah turun. Masya Allah, sahabat kepastian, barakallah. I love you full. Halo, sahabat Wahyu. Semangat malam. Halo Bang. Halo juga. Apakah Abang sudah melupakan lagu kau Bang? Siapa pula ini? Buka Orang kameranya. Makassar Abang. Orang Makassar. Makasih. Yoi. Iya. Aduh, satu grup kita. Satu grup. Grup apa itu? Oh, tari balet. Wahyu. Siapa Wahyu? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke Bang. Assalamualaikum. Agatu, agaro, kak daro. Kasihan moderator di bawah, naik turun ini. Halo, semangat malam, saudara Gandis. Gandis, putus lagi. Ini saudara Lian Paputungan. Halo, semangat malam. Kita Islam no. Malam. Malam. Dari mana Mbak Lian? Dari Manado. Oh, Manado. Kristen? Tapi saya Muslim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Manado di sana? Aman-aman saja? Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang. Kita dari Kutai Kartanegara. Kutai, Masya Allah. Iya. Pendukung Abang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih abangku. Sehat selalu, panjang umur. Saudara Arman Tahir. Halo Bang. Halo Saudara Dewa. Halo. Halo. Halo Bang. Putra Lombok. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Semoga Gurunda diberi kesehatan terus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Makasih. Lalu siapa tadi nama itu? Lalu Putra Lombok. Jangan kasih turun ke dulu ini. Teman SMP ku dulu ini. Halo, Mbak Juita. Halo Mbak Juita. Masih ikat dengan saya kah? Waktu saya bonceng pakai sepeda kumbang dari Bandung ke Surabaya. Lupa ya? Sama. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan. Yang muslim tahan dulu ya. Ya, masa lalu.
Halo. Assalamualaikum Bang Sumar. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Oh, nak ke Batu Kendari. Oh, Batu Kendari ki. Apa tuh main di Pare di Kendari? Ya biasa, motor kan mantan kan ini. Apa di Pare? Nak ke tukang ceko dong. Wih, gemerak. Jai order. Nggak pernah bilang Kak Manjo. Wih, mantap kali saudaraku. Ya, semangat malam saudara Dolar. Selamat malam bagi semua. Saya dari Malaysia bagi semua. Iya Bang, dari mana? Islam, Kristen? Islam. Masya Allah. Malaysia. Aduh. Sehat terus Abang ya. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang, dari Kristen? Katolik Bang Juma. Baik, salam kenal Abang ya. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi Bang. Saya tidak mau diskusi Bang. Jadi, mau bertengkar? Senang aja Bang. Saya senang aja Bang sama Bang Juma. Oh, makasih Abangku, makasih. Oke, Bang. Satu Salam Bang, salam dari tim. Siap. Baik. Oke, Bang. Satu Semangat, kebanggaan saya punya saudara dari Polres. Iya, semangat Bang, semangat. Oke Bang. Makasih ya Bang ya. Sama-sama Bang. Siap. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, saudara. Sahabat Rin, selamat bergabung. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma, guru. Malam juga Bang. Iya. Dari mana ini? Dari Jawa Timur Bang, Ponorogo, Pondok Modern. Ponorogo. Iya. Iya. Oke meja. Bang Jalu. Apa? Aku naik. Halo. Malam Bang. Malam juga. Bang. Merasa bersyukur karena bisa masuk ke rumah Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya bersyukur Bang bisa masuk ke rumah Bang. Oh mama ya. Sorry Bang. Moderator lagi kenceng-kencengnya ini. Mantap kali. Masya Allah. Silakan saudara non-muslim. Silakan ajukan permintaan non-muslim. Ajukan permintaan. Mari kita diskusi. Ya, diskusi kita baik-baik. Silakan. Tema kita sangat menarik dan sangat sederhana. Tema yang dibuat oleh siapa namanya? I miss you. Suka melucu. Mungkin beliau pansos kali ya untuk nanti buka komal sendiri, bisa jadi. Ada beberapa yang kayak gitu kan. Iya kan? Yang muslim tahan dulu ya Bang ya. Jangan diturunkan ini. Halo, semangat malam saudara Lady. Halo. Malam Bang. Iya, silakan buka kameranya.
Buka. Buka kamera silakan. Mau kau tengok. Iya, buka kamera, kita diskusi silakan. Silakan. Bluetooth connected. Cium nanti kau dah. Oh, udah buka kameranya lah. Ngapain? Aryo begitu? bahkan berkata, orang mengungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan memintai Pasti keterangan itu di dari tersangka pesantren itu, dan Bang. Di pesantren sering terjadi itu. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di rumah sakit. Polisi akhirnya menjemput paksa pendeta Moses dan menetapkannya sebagai tersangka pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada Seorang oknum pendeta di Surabaya yang dilaporkan melakukan penganiayaan kepada istri dan anaknya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendeta Moses Henry yang dilaporkan istrinya Shirley akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi atas kasus KDRT. Dirinya merasa dijebak dan diperas oleh istrinya sebesar 20 miliar rupiah. Moses juga melaporkan balik istrinya ke polisi. Bukannya di Setelah dilaporkan sang istri atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, Moses Henry penuhi panggilan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Didampingi kuasa hukum, Moses malah berikan klarifikasi dan fakta lainnya. Moses mengaku aksi KDRT yang direkam oleh istrinya Shirley memang terjadi karena kondisi saat itu dirinya terpancing marah yang berujung KDRT. Namun ia merasa Seorang pendeta di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli jemaat gerejanya selama 6 tahun. Dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 kalau Bang tahun Suma ini penjara. taunya bohong aja. Udah. Ayo mari diskusi kita, ayo. Silakan. Udah Ini Bang, ada tema. nggak usah mau Rosalia, diskusi seorang sama wanita Abang. berusia 20. Udah berapa kali saya naik di rumah Abang. Pas saya mau diskusi, Abang bilang sibuk katanya di telepon presiden. Udah. Bluetooth disconnected. Kalau udah mau kalah, udah. Itu banyak alasan Udah, yuk. dia. Kalau Bang Buka Suma kamera, ini, yuk. udah. Ayo buka kamera, kita diskusi. Nggak usah Ayo, Bang, lihat aja. Saya sudah berapa kali naik? 3 kali naik saya Bang. Siapa Udah namanya? malas saya naik di rumah Bang. Nggak usah. Loh, ini ada buktinya di atas, lagi di atas nih. Katanya malas, tapi Nggak masih usah, ada di Bang. atas. Ayolah, ayo. Udah berapa kali saya naik Bang. Pernah saya naik, saya lagi diskusi, Abang pura-pura sibuk, katanya nelpon sama presiden. Balik-balik kau dong pala. Oh, thank you, brother. Have Itu kalau di Indonesia itu disebut dengan tari apa itu Bang? Yang kayak gata itu. Ada nggak mirip-miripnya tari-tarian yang ada di negara kita ini? Tari apa kira-kira? Ya makan beling itu nggak bisa, nggak cocok. Ada aja, masa ada kayak gitu. Tari apa itu namanya? Yang kayak gitu modelnya. Tari tuak. Iya. Masya Allah. Teman-teman non muslim kelihatannya ngambek ya sama aku ya. Marah sama Bang Zuma ya. Sampai tak ada yang mau naik gitu. Cuma ngintip-ngintip doang di bawah. Adapun yang naik, orang sakit semua. Yang sakit yang naik. Muhammad kemudian memberikan
Iya, mulai lagi. Mulai lagi. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Pemuja kutuk. Bisa jadi. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Buka kameranya, Bang. Halo. 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 Apalah kawan kita. Padahal kalau diskusi bagusnya kita diskusi aja kan. Ngapain harus kayak gitu kali? Ini lagi si Dompala. Ayo diskusi Bang. Ayo, itu ada tema. Apa itu Bang? Tuh, Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Tuhan Bang. Tuhan. Apakah Maria menyembah Tuhan? Iya. Maria menyembah Tuhan? Iya. Menyembah anaknya? Bukan anaknya itu Bang. Lalu itu apanya? Hah? Tuhannya, Tuhan. Dia melahirkan Tuhannya? Itu perantaraan itu Bang, si Maria. Roh Kudus itu, Roh Kudus. Maria menyembah anaknya? Abang yang bilang kayak gitu. Kalau kepercayaan kami bukan kayak gitu Bang. Iya, katanya Yesus Tuhan. Iya. Kenapa rupanya? Gak percaya? Hah? Berarti Maria menyembah anaknya gitu? Itu kan narasi abang itu. Kalau kepercayaan kamu bukan kayak gitu ceritanya Bang. Mau kuajari dulu. Iya. Coba. Bagaimana caranya Anda mengatakan Maria tidak melahirkan anaknya? Itu melalui Roh Kudus itu Bang. Bukan. Maksudnya? Bukan kayak kawin cerai lalu beranak. Kayak gitu Bang. Bukan kayak gitu. Jadi Yesus itu bukan anaknya Maria? Ya bukanlah. Anak Allah itu. Anak Allah. Tim aja teman-teman. Yesus bukan anak Maria? Iya, itu roh dari sorga. Timnya rusak sudah. Hancur sudah ini. Hancur sudah kita. Maria itu masih perawan. Jadi anaknya keluar lewat ingus, lewat lubang hidung gitu. Nggak ada bisa menyaksikan itu, nggak ada ceritanya. Ya ampun. Begitu parahnya ini, Bu. Masa Yesus bukan anak Maria? Tuhan Yesus turun ke dunia. Melalui lahir. Itu kata istilah itu telah lahir. Tidak ada kata-kata. Apa lagi mau bodoh-bodohi? Ibu ini mau bodohi siapa? Yesus bukan anak Maria. Siapa yang ibu ingin tipu?
Terserah kau, percaya nggak percaya kau, terserah kau lah itu. Halo bang, selamat malam. Malam juga. Kau cuma percaya sama si Mamat kau terus. Yesus itu, Bang Zuma ini. Terus dibikin. Yesus itu anaknya Maria yang dikaruniai oleh Allah. Jadi, ya gitu mah, gitu bang. Boleh saya bertanya dengan Bang Zuma ini? Dari Kristen? Kristen abang? Iya Kristen. Buka kamera lah bang, kita diskusi, buka kamera silakan. 2 lawan 1, ayo silakan. Lah, bukan ketika Anda percaya Soalnya saya ini bang, gelap bang. Buka kamera dong. Gini sebentar, ketika Anda percaya dengan yang tertulis, apakah yang menulis? Soalnya gelap bang ini. Buka kamera dulu lah. Ketika Anda percaya dengan yang menulis kitab, apakah yang menulis kitab itu pernah berjumpa dengan Tuhan? Maksudnya apa ini? Lah, ketika yang menulis di kitab itu, apakah Enggak menulis, enggak jumpa dalam arti kata sama seperti manusia dengan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Oh, berarti Tuhan itu bukan manusia. Berarti Tuhan Ya iya dong. Makanya Yesus. Berarti Tuhan itu tidak ada ya? Ada dong, seperti akal Anda kan, Anda nggak bisa lihat tapi ada kan? Lah, akal itu bentuknya organ, bukan Tuhan. Kata siapa akal itu organ? Lucu aja ini. Ya, ketika Anda narasi Anda seperti itu, berarti Tuhan itu tidak ada. Loh, kok tidak ada? Aneh. Buka kamera dulu. Saya nggak bisa buka kamera, ikut saya baru dikit. Bohong. Ketahuan di sini bisa kok. Ini pembohong, penipu. Penipu pasti pengikut Paulus. Halo, semangat malam. Halo. LL. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam, Bang. Halo. Semangat malam. Halo, sorry bang, saya lagi belakang bang. Oke. Sorry, bang. Ini lagi bahas masalah apa ini bang? Ini ada temanya Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Hamba Tuhan or Tuhan? Maksudnya apa itu bang? Yesus itu hamba Tuhan atau manusia yang bertuhan, atau dia adalah manusia yang dituhankan? Mana yang betul? Kalau menurut saya, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang bertuhan gitu? Siap bang. Jadi Yesus Tuhan yang bertuhan? Siap bang. Bukan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Begini, apa mau ketawa dulu loh Bang Suma. Ini begini bang. Gimana ceritanya Tuhan bertuhan? Yang bilang Tuhan bertuhan itu siapa? Kamu yang buat framing itu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Loh. Anda bilang. Saya bilang sebentar. Yesus itu Tuhan, bertuhan. Gimana ceritanya? Yang ngomong yang Yesus bertuhan itu siapa? Anda mengatakan Yesus Tuhan kan? Iya. Nah, Yesus itu bertuhan. Berarti Tuhan Anda itu bertuhan, kan gitu?
Gimana itu bang? Saya nggak mengerti. Anda bilang Yesus bertuhan, tapi dia bertuhan tuh itu yang ngomong itu siapa? Anda sendiri yang ngomong kan? Anda mengatakan Yesus itu Anda yang buat bertuhan. narasi Sorry. sendiri, kan? Yesus itu Tuhan menurut Anda kan? Bang, lu sekolah di mana bang? Aku tahu, selama ini aku tahu Anda itu ya apologet yang lagi viral sekarang. Cuma saya itu lagi tunggu-tunggu sama Anda. Saya itu pingin sekali, saya itu mau berdebat dengan Anda ya secara terbuka. Supaya Anda tahu. Saya tahu Anda itu orang dari Makassar kan? Saya juga dulu pernah sekolah di Makassar, abang. Sekarang begini, abang. Kalau Anda gentle, Anda bilang saja, ya, kapan kita ketemu, kita debat. Abang yang atur. Ya. Abang yang atur, kapan, di mana. Saya tinggal datang. Abang ini, ya, cuma ya suara doang aja yang gede, ya. Narasi Jadi Yesus Tuhan. Jadi Yesus Tuhan. Begini bang, ya. Nanti baru kita debat di forum terbuka. Ya. Di sini aja dulu. Sebagai pemanasan dulu, salam perkenalan toh. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus sibuk bertuhan. Begini bang, sekarang saya boleh saya tanya balik enggak? Saya tanya balik sama Anda enggak? Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Anda punya Tuhan itu siapa? Tuhannya Anda? Tuhan saya, dialah yang disembah oleh Yesus. Siapa putus tuh? Putus. Dialah pencipta langit dan bumi yang Yesus sembah. Itulah sembahanku. Siapa? Suaranya putus-putus tadi bang. Pencipta langit dan bumi, itulah yang disembah oleh Yesus, yang aku juga sembah. Namanya siapa? Tuhan kamu tuh? Kami menyebutnya Allah. Kami menyebutnya Allah. Allah itu siapa? Begini. Pencipta langit dan bumi. Kita mau menyembah kepada seseorang itu, Allah itu yang kita tahu jelas. Allah itu siapa? Contohnya begini loh. Ini saya kasih gambar yang simpel aja bang. Ya, saya nanti kita debat baru kita ya berbicara tentang hal-hal yang ya begini bang. Ya, sekarang saya kasih kata sederhananya begini aja. Ya, nah sekarang Anda menyembah kepada Allah. Allah itu siapa? Anda tahu Allah itu siapa ya? Pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan. Ya, itu siapa dia? Siapa dia? Tolong buktikan siapa dia. Buktikan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya siapa dia? Pencipta langit dan bumi kok siapa dia? Siapa dia? Oke. Yang dia lakukan kepada Anda itu siapa? Maksudnya apa dia lakukan? Pencipta langit dan bumi. Maksudnya Tuhan kamu kan yang melakukan ya. Ya begini maksudnya Anda mengakui bahwa Tuhan kamu itu pencipta langit dan bumi. Ya iyalah, masa saya menyembah ciptaan? Begini, aduh, tawa lagi lo Suma. Suma, aduh, Suma. Suma. Ya. Buka mic-nya bang. Jangan bicara. Buka mic-nya. Jangan dikunci mic-nya. Habis itu ngomong sendiri. Yang kunci siapa? Saya kan enggak kunci. Abang kan sendiri yang kunci.
Lu yang ngunci. Mana bisa saya ngunci, saya punya HP cuma satu. Begini, Nah, Suma. Yesus itu ketika dia berdoa kepada siapa? Begini, Suma. Jawab dulu dong. Begini, Suma. Sekarang Abangku jawab dulu dong. Yesus berdoa kepada Allah. Nah, itu. Dengar dulu. Dengar dulu. Sudah. Yesus berdoa kepada Allah. Sudah. Berarti Yesus dan Bang Zuma Tuhannya sama-sama. Ini otak-otaknya Muslim ini loh. Iya. Anda sudah mengaku, kok jadinya saya yang salah lagi. Begini loh, saya kan belum ngomong habis, ya. Yesus menyembah kepada Allah. Ya udah selesai. Kan itu pertanyaan saya. Yesus berdoa kepada siapa? Abang jawab kepada Allah. Ya sudah selesai. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Sudah. Sekarang 1-0, Bang. 1-0. Oke, sekarang begini. Ya. Cuma. Ya. Tuhan kamu itu, kamu kan nggak tahu Tuhan kamu itu siapa kan? Allah kamu tuh kamu nggak tahu kan? Allah kamu itu siapa kan? Loh, kita sudah tahu Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Tapi kamu nggak tahu siapa itu dia kan? Aku tahu dialah pencipta langit dan bumi. Maksudnya gimana sih? Nah, melalui utusan kamu siapa? Utusan kamu itu siapa? Utusan saya siapa? Bom. Kenapa rupanya? Muhammad. Oh, itu bukan utusan saya. Itu utusan Allah. Utusan Allah Nabi Muhammad. Iya. Utusan Allah Yesus. Iya. Terus? Nah, sekarang kamu tanya. Dati kan kamu tanya sama saya, Yesus berdoa kepada siapa? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ya. Sekarang kamu mengenal Allah kamu itu melalui siapa? Melalui alam semesta ini, melalui diri saya juga. Saya mengenal Tuhanku. Wah, ini ngawur ini loh, Suma loh. Oh, kok ngawur pula? Anda mengenal Tuhan Anda melalui apa? Ku jawab dulu. Saya tanya sama Anda belum jawab. Anda sudah Saya sudah jawab. Saya mengenal Tuhanku melalui alam semesta dan melalui diri saya sendiri. Nah, saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Terus sekarang begini, alam semesta itu dia ngomong apa sama kamu? Alam semesta ini berpesan kepada saya, ini loh alam yang begitu sempurna diciptakan oleh Tuhanmu yang maha sempurna. Nah, sekarang saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Melalui Muhammad. Loh, itu saya. Saya tanya Anda. Nah, saya ngomong Muhammad, Anda itu Anda. Enggak, saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Begini. Kan nggak dijawab, nggak jujur ini abang. Begini loh bang. Ya, nggak jujur dia, nggak jujur. Kan ini yang menantang saya offline. Begini bang. Cuma. Begini. Ini sekarang kita mau diskusi yang secara ya ilmiah. Apa lagi? Pemanasan ya. Pemanasan, tapi Anda nggak jawab pertanyaan saya. Gimana pemanasan? Pendinginan itu namanya. Pertanyaan seperti saya bertanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui apa? Saya mengenal Tuhan saya itu melalui firman. Maksudnya melalui firman? Firman pemain bola? Firman Untina atau siapa? Loh. Begini. Gimana? Anda belum jawab sama saya. Lu. Begini. Gimana?
Oke, nanti saya akan jawab. Sekarang saya tanya sama Anda dulu, tapi Anda belum jawab. Mas Solang. Cuma dengar dulu. Iya bang. Cuma dengar dulu. Dengar. Anda kenal sama Allah kamu itu melalui siapa? Melalui alam semesta dan melalui diri saya sendiri. Alam semesta itu siapa? Alam semesta jagat raya ini, dari sanalah aku mengenal Tuhanku. Sekarang saya balik nanya, Anda mengenal Tuhan Anda melalui siapa? Alam semesta juga. Nah, itu baru betul. Jadi kita tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi jadi bayi. Cukup kita melihat alam semesta ini, kita sudah tahu bahwa pencipta kita itu ada. Ngapain lihat anaknya orang? Anaknya orang dilihat, Tuhan saya begini kecil, ucoknya masih kecil. Iya, benar. Benar itu. Masa Tuhan dilihat dari segi nonotnya? Benar itu, benar. Mas Solang sudah ini. Kita lihat dari itu. Nabi kita yang Mas Solang, generasi Mas Solang. Beginilah. Ini kan ini bahasa-bahasa anak-anak ingus loh. Anak-anak yang ingusan lah. Ya. Memang Anda ingusan. Pandangan agama Anda itu memang anak ingusan. Masa anak bayi Anda bilang Tuhan Anda, gimana ceritanya? Aduh. Semua. Lu siapkan lu punya ini ilmunya, nanti tunggu sama saya, nanti kita ketemu. Nanti ada DM sama saya, benar loh, serius loh. Iya. Saya tunggu sama Anda, cuma benar loh. Jadi Anda nyerah nih, Anda nyerah? Bukan nyerah. Terus apa ini namanya kalau bukan nyerah? Loh, begini semua. Anda bilang saya nyerah itu apa? Maksudnya nyerah apa? Sekarang kita harus sepakat dulu. Kapan kita ketemu? Kemarin. Selamat malam bang. Malam juga bang, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang gak usah ikut campur bang. Abang maksudnya apa pula itu? Wasit bola. Gimana? Jadi gimana? Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan Anda? Ayo. Begini, nanti kita bahas ya di debatan kita nanti ya. Bang, coba. Siapa yang menciptakan kakinya Yesus? Siapa yang menciptakan kakinya Yesus? Anda tanya begitu, itu gimana saya? Oleng bang. Begini. Saya bisa jawab. Ya. Ketawa lagi. Diam. Oke. Anda tanya sama saya, siapa yang menciptakannya kakinya Yesus? Iya. Sekarang boleh saya tanya balik kan? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Apa? Siapa yang ciptakannya? Kontrolnya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu, ndak bagus. Ndak bagus. Jorok.